Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga mata kuliah teori perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas tema kelembagaan Mahkamah Agung. Kami ingatkan kepada mahasiswa agar senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan saudara-saudara, khususnya terkait tema yang akan kita bahas. Kami juga senantiasa mengingatkan agar mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada penilaian baik di diskusi maupun tugas lainnya. Mahasiswa juga diwajibkan menuliskan sumber bacaan atau referensi sebagai acuan dalam diskusi. Mahasiswa juga diharapkan menjawab tes formatif di setiap pertemuan. Pada pertemuan kali ini, tujuan umumnya adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan tentang kelembagaan Mahkamah Agung. Kegiatan belajar 1, kita akan mempelajari organisasi Mahkamah Agung dalam tinjauan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Agung, termasuk mengenai struktur organisasi yudisial di Indonesia pada modern ini. Pada kegiatan belajar 2, mahasiswa akan mempelajari kedudukan Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman. Subbahasan yang dikaji yakni fungsi yudisial yang dimiliki Mahkamah Agung serta sejarah eksistensi Mahkamah Agung. Mahasiswa mempelajari hukum acara Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kegiatan belajar yang ketiga. Pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people. Negara hukum mengutamakan the rule of law. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya harus dipisahkan dan dicerminkan dengan institusi yang berbeda. Ada dua prinsip pokok dalam sistem peradilan dalam hukum modern. Yang pertama adalah the principle of judicial independence, yaitu independen, dan the principle of judicial impartiality, dan tidak berpihak. Pada Forum International Judicial Conference di Bangalore, India pada tahun 2001, disepakati kode etik perilaku hakim, yaitu independen, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan sopan santun, kesetaraan, kecakapan, dan kesaksamaan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pengujian undang-undang ke Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang akan diuji ke undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap tidak sah dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Siapa pemohon uji materi di Mahkamah Agung? Pasal 31A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian, perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan badan hukum publik atau badan hukum privat.
Mekanisme pengajuan keberatan ke Mahkamah Agung sesuai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang hak uji material menggunakan terminologi permohonan keberatan yang diajukan kepada MA dengan cara 1. Langsung ke MA, 2. Melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri. Lalu dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke MA, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung, dibukukan dalam buku register permohonan. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat diminta langsung kepada pemohon keberatan atau kuasa hukumnya yang sah. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui pengadilan negeri, tata caranya yaitu didaftarkan pada panitera pengadilan negeri, pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima. Permohonan dibukukan dalam buku register permohonan. Panitera pengadilan negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang sah untuk melakukan perbaikan. Kira-kira itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga kali ini. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan diskusi ketiga kali ini serta mengerjakan tugas pertama pada minggu ketiga ini. Selamat belajar dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.